Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang layak menerima puji-pujian daripada manusia. Allah yang telah menciptakan kita, kepada Allah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka selama di dunia kita memohon kepada Allah agar kita dibantu untuk senantiasa bisa untuk berzikir kepadanya, beribadah kepadanya, serta mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk berjumpa dengannya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita tunggu perjumpaan dengannya, dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita mendapatkan syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti setiap sunnah-sunnah yang telah beliau sampaikan kepada kita. Setiap perbuatan-perbuatan beliau hakikatnya adalah sebuah tali pengikat antara kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita menepati satu sunnah beliau, kita menepati apa yang beliau teladankan kepada kita, maka itu seperti tali yang nanti akan menarik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita memperbanyak juga bersalam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka kita berharap dengan salawat dan salam kita kepada beliau, kita menjadi dekat dan kita menjadi semakin rindu dengan beliau, dan kelak nanti ketika kita berjumpa kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua pada hari ini, kita dikumpulkan dalam keadaan bersama-sama pula di yaumil qiyamah. Karena Allah berjanji kepada kita semua melalui lisan daripada Rasulnya, siapapun manusia-manusia yang saling menyayangi karena Allah ketika di dunia, maka mereka akan dikelompokkan dalam tempat yang sama di dalam naungan Allah ketika di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana kita itu mendekati kepada anak. Bahwa ketika kita berbicara tentang akil balik, maka akil itu adalah matangnya otak atau matangnya akal. Bukan otak sebenarnya, matangnya akal. Ketika matangnya akal itu ditandai dengan anak itu mumayyiz. Mumayyiz itu dia bisa membedakan, dia bisa untuk bertanggung jawab, itu adalah matangnya anak. Maka kalau seandainya kita melatih anak-anak, kita kemarin sudah sampaikan juga bahwa akil itu kan adalah urusannya bapak. Karena bapak itulah yang dikaruniakan oleh Allah logika. Jadi bapak-bapak harus tahu di rumah tangga itu ibu-ibu nggak bisa diandalkan untuk logik, nggak bisa diandalkan untuk punya logika yang baik. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang emosional balik, itu adalah diandalkan kepada ibu-ibu. Bapak-bapak biasanya kurang ngurusin anak. Nah, maka kalau kita berbicara tentang tanggung jawab tadi akil, maka itulah tugas Bapak untuk melatih tanggung jawab. Kita sudah sampaikan kemarin, ini review aja tentang apa yang kita pelajari kemarin, bahwasanya Nabi Ibrahim misalnya, ngapain dia ngajak anaknya untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Kan gitu kan ya, di dalam Al-Quran kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu melibatkan Nabi Ismail dalam membangun Ka'bah atau meninggikan dasar-dasar Ka'bah yang waktu itu tenggelam atau terkubur pada saat itu setelah kasusnya banjir Nabi Nuh. Maka ketika kemudian beliau itu mengajak anaknya, pada dasarnya beliau sedang memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Maka sampai sekarang kita kenal ada namanya Makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika meninggikan dasar-dasar Ka'bah, ada yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ya karena Nabi Ismail yang numpuk kemudian batu-batu di sekitar situ. Nah makanya ini memberikan tanggung jawab pada anak adalah tanda-tanda dia itu sudah akil. Akil artinya dia tahu ini boleh, ini enggak boleh. Ini pantas, ini enggak pantas. Dan dia punya sebuah niat serta kekuatan untuk mendekati yang baik dan menjauhi yang buruk. Ini tanda-tanda akil. Makanya kalau anak-anak itu sudah akil, maka dia biasanya mulai malu, cowok mulai malu main sama cewek. Mulai dia tahu bahwasannya dia tertarik sama cewek, maka dia jaga dirinya sama cewek. Ketika dia sudah mulai akil misalnya, kita sudah mulai minta dia untuk yuk kamu jadi imam, yuk kamu tanggung jawab di rumah, jagain ya adik-adikmu. Ini memang sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena akil itu adalah tugasnya bapak. Maka Ibrahim ngajak anaknya, yuk nak ikut bapak. Kenapa? Supaya anak itu tahu tugas bapaknya itu apa.
kerjaan bapaknya itu apa. Tapi jangan cuma tahu kerjaannya aja, nanti kayak di Instagram, bapak gue PLN, lu mau apa? Itu kan ya, bapak gue. Ya enggak gitu, tapi maksudnya mengetahui kerjaan bapaknya itu supaya dia punya tanggung jawab. Karena akil itu tugas daripada ayah, maka ayah ngajak ke kantor untuk ngeliatin ini loh tugasnya ayah. Kenapa ayah dari pagi sampai sore misalnya mengerjakan ini, ya supaya Abi misalnya atau ayah bisa untuk tanggung jawab pada keluarga. Nah itu anak diajarin juga. Bahwa saya sebagai laki-laki dia harus tanggung jawab. Ini adikmu perempuan, kamu tanggung jawab sama adikmu. Kalau Abi sudah nggak ada, kalau ayah sudah nggak ada, yang jagain siapa adikmu? Kamu, karena kamu adalah laki-laki. Ini kakakmu, kamu juga jaga karena kamu laki-laki dia perempuan. Lah kalau adiknya laki-laki, berarti kamu harus buat gimana caranya dia punya tanggung jawab sama kayak kamu. Karena ini ditengenalkan tanggung jawab itu ya pada saat akil itu. Akil itu memang tugasnya agak susah, makanya diberikan pada orang tua laki-laki. Maka laki-laki itulah yang didik dia secara logik hidup itu seperti apa. Enggak ada yang mudah, yang namanya segala sesuatu itu pasti sulit, kalau yang bagus nikmati prosesnya. Ini adalah tentang akil. Nah pada hari ini Bapak Ibu sekalian saya coba ingin berbicara lebih banyak tentang laki-laki. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, balik lagi kita cuma berbicara tentang dua, yaitu tentang laki-laki kalau enggak tentang perempuan. Dan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah kalau kita bicara tadi tentang anak, khususnya misalnya kalau anak akil balik, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, maka laki-laki atau bapaknya yang ngajarin bagaimana cara berpikir yang benar baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ini adalah tugas daripada bapaknya untuk akil. Nah sekarang kalau kita bicara tentang laki-laki, pertama-tama harus kita sampaikan dulu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sepakat atau enggak? Sepakat. Kalau ada yang nggak sepakat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya kayak orang-orang barat, mereka mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama aja dan perlakuannya disamain aja, ya udah itu masalah mereka. Itu masalah mereka karena nggak mungkin keluarga bisa dibentuk kalau yang sama semuanya. Bisa dipahami? Laki-laki sama laki-laki nggak akan bisa bentuk keluarga. Bahkan mohon maaf ya, kan orang-orang barat bilang laki-laki dan wanita itu sama aja. Banyaklah debat-debat antara kaum feminis di barat dengan laki-laki. Mereka bilang gak boleh dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Udah pokoknya jangan lagi bedakan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita menyebut he dan she. Gak boleh menyebut dia laki-laki dan dia perempuan. Semuanya sama. Ya udahlah. Orang-orang mereka aja, mereka bilang kan gak boleh dibedain. Tapi mereka gak konsisten sebenarnya. Mereka menolak laki-laki dan wanita yang jelas-jelas ada. Laki-laki itu ada, wanita juga ada. Tapi mereka menerima yang namanya LGBT, benar gak? Gak apa-apa, kita tuh jangan membedakan. Namanya cinta, ya cinta. Kalau laki-laki cinta sama laki-laki, ya sok wae atuh. Kalau perempuan cinta sama perempuan, ya silahkan aja. Ini kan mereka bilang gak usah dibeda-bedain. Pertanyaannya, yang LGBT itu ada gak peran laki-laki dan peran perempuannya? Ada. Walaupun LGBT tetap ada peran laki-laki dan peran perempuan. Ibu-ibu belum tahu? Pernah lihat orang LGBT pernah? Pernah ya? Ini saya bukan menyetujui, saya cuma pengen ngasih tahu kalau mereka tuh nggak konsisten. Mereka nolak ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Karena mereka bilang nggak usah dibeda-bedain lah. Kalau kamu beda-bedain kamu kayak nggak adil sama perempuan. Enaknya laki-laki aja, laki-laki boleh perempuan enggak, udah nggak usah dibeda-bedain. Tapi mereka menerima LGBT. Pertanyaannya LGBT ada peran laki-laki dan ada peran perempuannya enggak? Ada. Contoh ya, kemarin di TV ada cowok sama cowok. Ya kan ya, cowok sama cowok. Haram ya jelas ya, nggak boleh jelas ya. Kalau ketemu diapain? Sikut aja lah minimal. Saya nggak ngajarin gitu ya. Jadi laki-laki sama laki-laki. Nah, ini love-lovean. Mereka bilang apa? Suami istri. Kan gitu kan ya. Itu rame tuh kemarin di Instagram. Sudah berapa lama lu nikah? Oh aku nikah udah 3 tahun. Cowok sama cowok. Tapi ada nggak di situ yang perannya jadi cewek? Ada. Ada cowok yang jadi cowok. Ada cowok yang perannya jadi cewek. Sama kayak cewek sama cewek yang lesbi itu. Ada yang perannya jadi cowok, ada yang perannya jadi cewek. Artinya apa? Keluarga. Jadi gini maksudnya, yang LGBT aja itu berbagi peran gitu loh.
Nggak mungkin mereka semua tuh sama gitu. Apalagi yang normal, paham ya? Yang haram aja itu bagi tugas. Kalau seandainya yang halal nggak mau bagi tugas itu nggak masuk akal. Maka laki-laki dan perempuan itu ada dan jelas berbeda. Dan kita kasih tahu dari awal perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan supaya laki-laki lebih tinggi dan perempuan lebih rendah. Enggak. Tapi memang dengan fungsi masing-masing untuk menuju pada satu hal yang sama. Contoh, kalau sendal itu semuanya kanan, bagus atau enggak? Ya enggak bagus. Pernah pakai sendal semuanya kanan? Lah kan enggak semua harus sama kan? Kalau sendal itu sebelah semuanya kanan, ya jalannya miring. Apalagi sepatu semuanya kanan. Lah sepatu yang sempurna itu ada sepatu kiri dan ada sepatu kanan, itu baru benar. Kenapa? Karena perbedaan itu tidak semuanya salah, tidak semuanya bermasalah, bisa ditujukan untuk sesuatu yang sama. Maka dari dulu kita bahas tentang keluarga, kita harus tahu cowok dan cewek itu berbeda. Apa perbedaan yang paling mencolok? Ya tadi, akil itu diberikan pada laki-laki karena laki-laki pakai logika. Sedangkan balik diberikan pada perempuan karena perempuan pakai emosional. Lalu apa yang dijadikan laki-laki itu punya logika, konsekuensinya apa? Konsekuensinya coba ingat baik-baik, laki-laki yang paling penting dalam hidupnya adalah harga diri. Apa yang paling penting? Harga diri. Harga diri itu apa sih? Eksistensi. Eksistensi itu apa sih? Dianggap oleh orang bahwa dia itu punya nilai. Itu yang paling penting bagi laki-laki. Mau contoh yang paling ekstrim? Nih lihat ya. Kalau kita perhatian orang selingkuh, itu biasanya selingkuhannya lebih jelek atau lebih cakep? Biasanya. Ya, biasanya lebih jelek. Biasanya. Kenapa lebih jelek? Ya pertama saya sudah pernah bahas, orang yang selingkuh itu matanya ditutupi oleh syaitan. Maka dihiaskan pada selingkuhannya itu yang cakep-cakep dan ditutupi pada pasangannya itu yang baik-baiknya. Sehingga dia nggak bisa lihat yang baik pada pasangannya yang halal, tapi dia ngelihat banyak yang baik pada pasangannya yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan, ini bukan nyuruh Anda nonton infotainment ya. Ini saya dengar aja. Ketika saya dengar alasan kenapa sih orang tuh selingkuh. Lihat nih, kebanyakan laki-laki tuh bilang, aku dianggap sama orang itu. Paham? Di rumah dia nggak dianggap, di rumah harga dirinya hilang, harga dirinya hancur, sama selingkuhannya dia dianggap orang. Bisa dipahami sampai di sini? Maka dia pergi ke situ. Dan ini kasus pada banyak sekali laki-laki. Mau dia anak kecil, mau dia dewasa, mau dia sudah tua. Karena laki-laki itu sama aja. Orang bilang apa definisi pria dewasa? Definisi pria dewasa adalah anak-anak yang bisa punya anak. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi sebenarnya dia cuma anak-anak aja. Maka guyonan istri saya, anak saya 4 tapi yang diurus 5. Paham Bapak Ibu sekalian? Karena termasuk yang diurus adalah suaminya. Karena itu sama kayak anak-anak. Karena laki-laki itu nggak pernah gede. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Itu guyonan. Maksudnya apa? Laki-laki itu dari dulu tuh memang begitu. Nggak pernah dewasa. Secara neuroscience, udah saya kasih tahu kan ya. Perempuan itu 26 otaknya matang dan nggak bisa berkembang lagi. Sedangkan anak laki-laki 28. Tapi kenyataannya kalau perempuan naik otaknya sampai 26 terus kemudian 26 matang gitu kan. Laki-laki enggak, dia naik sampai umur 5 tahun terus kemudian standar lalu kemudian menurun gitu. Nah itu artinya ya laki-laki tuh kayak anak-anak terus. Makanya ada banyak yang bilang, Ustadz ini sekarang suami saya kerjaannya beli gandem, kerjaannya beli robot Ustadz, kerjanya beli mainan, Tamiya Ustadz dan segala macam. Ya memang begitulah laki-laki. Laki-laki itu yang paling penting adalah eksistensi. Maka enggak dia gede, enggak dia anak kecil, yang paling penting bagi laki-laki adalah eksistensi. Lihat, anak-anak kita yang masih kecil dan dia laki-laki itu sudah menunjukkan perbedaan dengan perempuan. Perempuan nanti insya Allah kita akan bahas lebih lengkap lagi. Tapi kalau laki-laki dia pasti akan selalu nyari pengakuan dari orang tuanya. Lihat nggak sih anak-anak kita senantiasa nyari pengakuan dari orang tuanya. Kalau dia nggak dapat pengakuan yang baik dari orang tuanya, dia akan cari dengan cara apapun, termasuk dengan berbuat nakal atau berbuat buruk. Maka menurut para psikolog,
perbuatan nakal anak-anak pada hakikatnya adalah nyari perhatian orang tuanya. Maka contoh misalnya dia berbuat sesuatu terus dia berharap pujian. Kalau dia nggak dipuji dia bilang keren nggak, bagus nggak, hebat nggak. Itu anak laki-laki. Karena anak laki-laki konstan senantiasa perlu pengakuan. Karena yang paling penting adalah harga diri. Tapi sayangnya kebanyakan orang tua di Indonesia termasuk saya. Kadang-kadang kita justru pintar menghancurkan harga dirinya anak-anak. Betul nggak? Itu aja bangga. Pasti teman-temanmu dapat lebih gede daripada itu. Udah yang penting tuh gak boleh gitu, yang penting tuh kamu kayak gini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita menghancurkan harga diri. Terutama bagi laki-laki harga diri itu penting. Ketika dia kecil dimarahin sama ibunya. Ketika dia jadi suami dimarahin sama istrinya. Pas udah tua anaknya marahin, cocok lah. Karena tadi yang paling penting adalah harga diri. Dan problemnya ketika laki-laki, ketika dia berbuat sesuatu, dia dimarahin, dia dikerasin, itu dia memandang harga dirinya hilang. Kalau harga dirinya hilang, gak ada lagi yang berarti di dalam hidupnya. Maka di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan, kalaupun punya laki-laki yang seperti Fir'aun, jangan dibentak. Jangan sampai harga dirinya hilang. Jangan sampai dia tuh nggak punya harga diri di depan keluarganya atau orang-orang yang dianggap penting. Maka Allah katakan apa? Kepada Musa dan Fir'aun. Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba, pergilah kepada Fir'aun. Innahu togho. Sesungguhnya Fir'aun itu togho. Togho itu apa? Togho itu adalah yang lebih parah daripada sombong. Itu togho. Togho itu adalah sombong yang sudah tingkatan akut, yang sudah mulai jadi mudorot besar. Karena Fir'aun itu kesombongannya membawa dia merasa bahwa dia adalah Tuhan yang boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Akhirnya dia ngebantai orang-orang Bani Israel. Ini kan Fir'aun. Maka kemudian idhaba ila Fir'auna innahu togho. Maka pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu adalah sangat-sangat melampaui batas. Kalau orang sombong itu disiksa di neraka. Togho itu siksaannya lebih parah daripada orang sombong. Karena dimasukkan dalam neraka yang paling bawah. Maka siksaan terhadap Fir'aun itu ujiannya besar. Kenapa? Karena tadi melampaui batas. Kesombongannya sangat luar biasa. Fakula lahu dan berkatalah kalian berdua kepadanya qaulal layyina. Perkataan yang lembut. Layyin itu adalah sesuatu yang awalnya keras lalu kemudian jadi lembut. Atau sebuah barang yang bisa punya kualitas fleksibel. Itu adalah layyin. Artinya adalah apa? Perkataan yang diminta oleh Allah diberikan kepada Fir'aun adalah perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Perhatikan efek daripada perkataan lembut. Kata Allah, Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun. Coba Anda relate dulu kondisi ini sebelum kita bahas suami ya. Karena saya yakin suaminya nggak ada yang Fir'aun di sini. Tapi coba kita relate dulu kondisi Fir'aun. Fir'aun ini sudah bikin program bunuhin orang, laki-laki Bani Israel dengan cara disembelih di depan bapak ibunya begitu baru lahir. Jadi bayangin ya, dia sembelih anak kecil, laki-laki di depan bapak ibunya begitu baru lahir dan program ini bukan sebulan 2 bulan. Program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Dari zamannya Musa belum lahir sampai Musa jadi nabi. Bisa dipahami ya? Ini adalah program yang sudah bertahun-tahun digunakan dan dipertontonkan kesadisannya di depan umum. Tentu kalau kita jadi Musa atau kita jadi siapapun, bayangin ini hari keberapa? 226 kalau nggak salah. Pembantaian yang ada di Palestina. Stres nggak kita ngelihat itu? Stres, nggak habis-habis. Walaupun udah hari ke-200, setiap hari itu ketika ngeliatin kita nangis. Kita kayak putus asa dan sebagainya. Dan kita masih merasa kita di Indonesia. Kita masih merasa kita di sini masih ada hiburan, masih ada makanan dan segala macam. Lah ini Musa udah bertahun-tahun dibegitukan sama Fir'aun. Tapi ketika Allah meminta Musa datang pada Fir'aun, apa yang dikatakan? Innahu togho. Sesungguhnya dia memang melampaui batas.
Fakula lahu, maka ucapkan kepada dia qaulal layyina, perkataan yang layin, perkataan yang lembut, perkataan yang fleksibel, perkataan jangan yang keras, jangan frontal. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha, agar efek daripada perkataan lembut ini membuat dia menjadi ingat. Yang kedua, membuat dia menjadi takut. Bisa difahami? Coba lihat ya. Kalau ada orang yang keras, lalu kita ngomong keras juga, kira-kira dia dengar atau enggak? Anda pernah lihat debat di TV-TV? Pernah? Ketika ada sudah orang bentak, keras ngomongnya, yang satunya lagi ngomong lebih apa? Lebih keras lagi. Anda kira kalau ada orang lagi ngomong keras, terus ada sebelahnya ngomong, dia dengar? Sama sekali enggak, itu jadi nging gitu aja udah. Paham ya? Artinya apa? Kalau kita ngomong, tujuan kita kan bukan siapa yang paling keras. Tapi tujuan kita ngomong adalah siapa yang paling didengar. Maka kalau ada orang keras, omongan kita keras, kerasnya omongan dia itu membuat dia sudah gak bisa dengar lagi. Dan kerasnya omongan kita kadang-kadang buat kupingnya itu sudah gak bisa dengar. Apalagi mau tahu tentang maknanya. Maka qaulal layyina atau sebuah perkataan yang lembut itu kalau bagi laki-laki lebih efektif daripada perkataan yang keras. Jelas ya? Ini Fir'aun. Karena Fir'aun ini nanti dua berhubungannya. Satu, berhubungan dengan Musa dan Harun sebagai pendakwah. Dua, berhubungan dengan Asiyah sebagai istrinya. Dan istrinya kita lihat di dalam Al-Quran tidak pernah dakwah kepada Fir'aun secara keras. Bahkan Allah abadikan hanya doanya Asiyah dalam kondisi, ya Allah saya punya suami Fir'aun. Saya tolong diselamatkan daripada kejahatan-kejahatan dia. Dan bangunkan saya rumah di surga atas kesabaran saya untuk itu. Bisa difahami sampai di sini? Akhirnya apa? Karena kalau ada orang keras, kalau ada suami bermaksiat, Anda keras kepada suami Anda, perubahannya kemungkinannya 0. Kalau enggak 0, ya 0, sekian lah. Hampir enggak ada orang yang ketika berbuat salah, lalu kemudian diteriakin, dimarahin laki-laki dan dia sadar. Kecuali kalau memang dari awal dia sudah terlatih untuk takut sama istri. Jelas ya? Dan takut sama istri juga bukan perkara yang baik, by the way. Kenapa? Karena kalau dia takut sama istri, dia gak bisa jadi pemimpin. Dia jadinya pengekor. Bisa difahami ya? Nah untuk mengeluarkan sifat kepemimpinannya itu, sifat kepemimpinan laki-laki itu muncul dari apa? Dari ego salah satunya. Ego tadi itu merasa punya harga diri, merasa punya value, merasa punya nilai. Maka ketika diteriakin, dimarahin, apalagi di depan anak-anaknya, apalagi kemudian di depan teman-temannya dan segala macam, dia merasa harga dirinya hilang. Ketika merasa harga dirinya hilang, dia mendengar atau tidak? Enggak sama sekali. Maka Musa dan Harun diminta oleh Allah katakan pada Fir'aun perkataan yang lain. Perkataan yang lain punya dua efek. Satu, mengingatkan seseorang. Yang kedua, membuat dia merasa takut. Bisa difahami sampai di sini? Ibu-ibu kalau lagi teriak-teriak, anaknya biasanya ngapain? Tutup kuping kalau enggak pergi. Tapi kalau ibu-ibunya ngomong yang benar, yang serius, ngomongnya langsung ke hati, walaupun ucapannya tidak keras, walaupun ucapannya lembut, itu masuk ke hati. Bisa difahami sampai di sini? Oke, berarti bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan suami atau anak laki-laki? Yaitu pertama adalah katakan kepada dia jangan dengan sesuatu yang membuat harga dirinya jadi rusak. Tapi perhatikan bahwa anak ini perlu untuk dihargai eksistensinya. Misal, kalau misalnya ya kita lihat ada anak-anak yang masih kecil belum belasan tahun pernah balik kita bilang misalnya contoh, yuk nak coba sekarang jadi imam yuk. Nah setelah jadi imam, wah keren banget kamu udah berani walaupun bacaannya masih berantakan. Ya gak apa-apa, yang penting dihargai dulu. Sama kayak kemudian laki-laki, laki-laki itu penghargaannya apa? Bagi laki-laki ini secara umum ya, secara umum penghargaan cuma 2. Apa itu yang pertama? Selalu saya bilang masih ingat uang atau yang berkaitan dengan harta. Yang kedua ranjang, udah itu aja. Nah, itu penghargaan bagi laki-laki. Maka kalau sana ibu-ibu misal apapun yang dia bawa ke rumah ibu-ibu hargai. Ibu-ibu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik maka dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik juga dan merasa dirinya itu berharga. Contoh sederhana, ya ini jarang dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak suatu hari nanti Pak, bapak-bapak boleh pulang bawa sesuatu buat istrinya, apapun itu.
Tapi saran saya jangan baju dulu. Karena kalau baju biasanya bermasalah biasanya. Nanti nggak cocok lah, warnanya lah dan segala. Nah itu maksudnya itu penghargaan itu. Coba bawa sesuatu, misal bawa makanan atau misal bawa bunga atau apapun, terserah lah misalnya. Nah itu dikasihkan kepada ibu. Nah kalau ibu lagi kemudian suami kayak gitu, jangan ngomong tumben, jangan. Paham ya? Itu di kepala cowok-cowok, dah lah. Karena itu membuat dia sekali lagi yang paling penting bagi cowok apa? Harga diri. Maka jangan dibilang tumben dulu. Ya tunjukkan aja rasa senang. Lalu kemudian bunganya dikasih vas. Ditaruh di tempat yang bagus. Nah itu melatih laki-laki untuk melihat. Oh ternyata ketika aku berbuat begini. Aku membuat orang jadi senang. Ketika dia senang, ibu masain sesuatu buat dia atau sesuatu yang lain. Maka itu membuat harga dirinya laki-laki jadi naik. Ini namanya fitrah. Kita belum ngomong dulu tentang agama. Karena gini ya, nih saya jelasin lagi. Ngomong tentang harga diri ya. Harga diri itu dari naluri eksistensi. Atau naluri yang paling rendah pada manusia. Di atasnya harga diri atau eksistensi itu ada yang namanya naluri untuk melanjutkan keturunan. Atau gampangnya rasa cinta. Jadi rasa cinta itu di atasnya daripada harga diri. Laki-laki kebanyakan yang belum selesai dengan harga diri, dia nggak bisa mencintai. Karena harga dirinya belum beres, manusia pada umumnya. Setelah kemudian harga diri ada rasa cinta. Setelah rasa cinta baru kemampuan untuk bisa menyembah sesuatu. Jadi agama, gampang gitu ya. Jadi kalau laki-laki nih, jangan dulu nyuruh dia belajar agama. Orang dia ini jadi nggak beres. Kenapa nggak beres? Karena situasi zaman sekarang ini membuat laki-laki itu rendah diri. Membuat lelaki itu harga dirinya tuh hancur. Misal laki-laki yang bagus itu kalau begini. Ini kan yang dibuat oleh masyarakat zaman sekarang. Kalau belum punya mobil bagus, kalau belum punya rumah bagus, kalau belum punya ini dan itu belum dikatakan sebagai laki-laki. Apalagi zaman sekarang, sudahlah kemudian makin sulit laki-laki tambah lagi skincare kan gitu. Laki-laki yang gak skincarean itu bukan laki-laki. Laki-laki harus putih, bisa dance dan segala macam. Padahal kan gak harus gitu. Maka kita tanamkan balik lagi kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Laki-laki itu dihargai dulu tadi value atau diri dianya. Eksistensinya tuh ada. Misal kadang-kadang ibu-ibu sekalian, perbuatan-perbuatan kecil itu membuat laki-laki merasa bahwa diri dia itu ada dan punya nilai. Misal, berapa banyak ibu-ibu yang nungguin suaminya pulang dari kerja. Itu penting. Ini perkara kecil, tapi begitu kemudian dia tahu ibu-ibu nyiapin sesuatu ketika dia pulang dari kerja, yakin itu akan membuat dia merasa lebih percaya diri. Merasa bahwa dia itu adalah laki-laki. Contoh ya, ini kan ibu-ibu, bapak-bapaknya kan pada kerja. Kenapa? Buktinya yang datang cuma segini kan. Nah berarti ini kan yang pengangguran. Nah yang kerja-kerja ini kan pulangnya kan sudah jelas jam berapa. Nah pas pulang kadang-kadang perkara-perkara singkat cuma minum gitu kan ya di meja makan. Pas kemudian pulang kita sudah di situ di rumah menanti dia Pak lagi capek ya, itu sudah disiapin minumnya atau sudah disiapin makannya. Pokoknya dia merasa disambut, itu harga dirinya itu naik. Itu value diri dia naik. Kadang-kadang saya juga bilang sama istri saya, nah ini bagi istri lengkapnya besok. Tapi bapak-bapak sekalian, kadang-kadang istri itu memang perlu dilatih. Kita merasa, ini harusnya cewek sih. Kita merasa sebagai laki-laki, dia kan harusnya udah ngerti, enggak gitu juga. Kadang-kadang kita perlu kasih tahu, aku tuh maunya ditungguin. Aku tuh maunya kamu ada di rumah ketika aku pulang ke rumah. Bagiku itu kalau seandainya aku pulang dari kajian jam 10, jam 11 malam, aku balik ke rumah, kamu belum tidur, itu sesuatu bagiku. Dan ketika tidur, udah itu mulai tuh datang setan-setan tuh bagi laki-laki. Kenapa? Gua udah capek-capek di luar. Buat dia, bukan buat siapa-siapa, pulang dianya tidur. Apalagi bangun komplain, paham Bapak sekalian. Nah ini harga dirinya jadi rusak. Dia nggak merasa bahwa dirinya tuh punya value. Ketika dia nggak merasa dirinya punya value, lihat kalau anak-anak nggak dihargai di rumah, dia carinya di mana? Dia cari di luar. Mending kalau suami-suami yang nggak dihargai di luar, di rumah, ketika dia pergi keluar dapatnya pengajian, masih mending. Pelampiasannya ke dakwah, pelampiasannya ke kajian.
Tapi kalau misalnya dia bukan orang kajian, ya udah ketemunya pasti yang berbahaya, yang sama-sama perlu perhatian. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Minimal dia akan pakai duitnya pergi keluar cari dugem. Kenapa? Cari pengakuan. Laki-laki hampir seluruh hidup dia itu cari apa? Pengakuan. Ingat ya, cari pengakuan tuh nggak mesti salah. Cari pengakuan tuh bukan berarti harus kemudian oh berarti akidahnya sudah salah. Enggak juga gitu. Karena orang-orang yang sudah akidahnya benar, ia juga tetap sebagai laki-laki dia cari pengakuan. Kan sudah saya sampaikan. Laki-laki itu sifatnya satu paket. Kalau Anda pengen dia jadi pemimpin, kalau Anda pengen dia tuh nggak pelin-pelan, kalau Anda pengen dia bisa memutuskan sesuatu, kalau Anda pengen dia bertanggung jawab, Anda pengen dia melindungi, maka dia harus punya harga diri. Bisa dipahami ya maksud saya. Tapi kalau harga dirinya itu nggak punya, maka dia jadi rendah diri. Kalau dia sudah rendah diri, dia nggak bisa apa-apa. Maka harga diri ini kalau dalam Al-Quran mewujud pada apa? Mewujud pada pengendalian sombong dan pengendalian aba. Aba wastakbar itu urusan harga diri. Lihat bagaimana laki-laki selalu bermasalah dengan harga diri. Mulai dari iblis. Iblis itu laki-laki atau perempuan? Jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Lah jin kan ada dua. Hubuthi wal khobaith kan gitu kan ya. Jin laki-laki dan jin perempuan. Berarti kalau iblis yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau dia laki-laki masalahnya apa? Harga diri. Benar gak? Tiba-tiba iblis dikasih tugas banyak. Semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Ngurus bumi, oke. Sujud panjangin, bisa. Ruku panjangin, gak ada masalah. Tiba-tiba dia ngelihat Adam. Kata Allah, aku akan menciptakan Adam, akan menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Lalu iblis mikir, emang apa yang salah pada gue? Bisa difahami sampai di sini? Salah gue apa? Kenapa dia dianggap lebih baik? Emang gue nggak bisa? Ini masalah apa? Harga diri atau masalah yang lain? Ini masalah harga diri. Maka ketika Allah sampaikan kenapa dia nggak mau sujud kepada Adam? Kenapa? Illa iblis aba wastakbar. Iblis punya dua sifat yang berkaitan dengan harga dirinya. Ada banyak laki-laki yang punya masalah. Kalau masalahnya terlalu kemudian harga dirinya itu tidak diperhatikan, jadilah dia rendah diri. Aba, ignorance, aku tuh memang gak bisa. Aku tuh memang bodoh, udah kamu cari yang lain aja. Aku tuh memang beginilah apa adanya. Aku tuh memang gak seperti yang lain. Hati-hati, jangan bandingin laki-laki dengan yang lain. Makanya kan sudah saya bilang, jangan kasih video saya. Kan gitu kan ya. Mbok ya kamu tuh kayak Ustadz Felix itu loh. Dia tuh mu'alaf. Tapi pengetahuannya lebih banyak daripada kamu. Jangan gitu. Nanti jadi iblis dia. Paham ya? Karena dia nanti ketika dibanding-bandingkan dia merasa kayak iblis tadi. Dibanding-bandingkan sama Adam. Udah kamu nikah sama dia aja. Pasti ngomongnya begitu. Udah kamu sama dia aja. Jangan banding-bandingin. Ini masalah harga diri tadi. Tidak selalu benar, tidak selalu salah. Problem cowok-cowok yang harga dirinya rendah, yang dia tidak pernah dihargai, yang tidak pernah dapat perlakuan yang istimewa dari istrinya adalah dia jadi aba, dia jadi ignorance, dia jadi nggak percaya diri, dia merasa dirinya lemah, nggak bisa apa-apa, aba. Tapi kalau ada laki-laki yang over percaya dirinya, jadinya wastakbar, jadinya takabur, jadinya sombong. Itu kalau sudah over. Tapi permasalahan paling banyak cowok-cowok di Indonesia kurang atau over? Kurang. Jarang cowok-cowok yang dia dalam tanda kutip sombong. Sombong itu kalau sudah banyak uang itu bisa sombong. Kalau belum punya banyak uang sombong atau enggak? Enggak. Maka berapapun yang dapat dari suaminya dihargai. Makasih ya Bi, makasih ya sudah berjuang untuk kita. Kalau seandainya aku punya cowok yang lain mungkin belum bisa kayak gini. Kamulah yang memang bagus banget, keren banget. Kamu udah usaha walaupun dapatnya segini tapi aku gak lihat kok. Tapi yang penting usahamu aja, dalam hati gimana caranya. Ya itu dalam hati aja. Karena gini, kalau kita ngomong itu juga gak ada gunanya. Kalau kita ngomong yang lain, nah yang itu justru tambah masalah, bisa dipahami ya. Nah kalau seandainya harga dirinya sudah diperhatikan, dia sudah merasa sebagai laki-laki, dia pasti jadinya aman. Ketika dia sudah aman, ibu-ibu ngomong apapun itu lebih pengaruh kepada dia.
Contoh misalnya, kalau dia sudah merasa aman, dia sudah percaya, dia sudah merasa bahwa ibu tuh mensupport dia. Ibu-ibu atau istri-istri itu benar-benar adalah satu-satunya yang bisa diandelin. Misalnya, yang bisa tempat curhat, menghargai dan segala macam. Maka ibu-ibu bilang, kayaknya kita perlu ngobrolin tentang anak kita deh. Itu dia pasti lebih dengar daripada kalau pas lagi ada masalah kita ngomong. Udah miskin, kita nggak bisa apa-apa. Bulan depan ini kita bingung mau ngontrak di mana. Anak kita sekolah di mana. Dan dia tahu nggak masalah apa dia di sekolah. Mukulin orang. Jadinya dia tambah-tambah kan ya. Laki-laki adalah masalah harga diri tadi. Dan laki-laki otaknya tuh terbatas. Jangan ditumpuk-tumpuk masalahnya. Jangankan suami-suami ibu ya. Saya itu kadang-kadang di rumah itu karena saya stres sendiri tuh. Istri saya bilang, Bi ini belum ditransfer. Oke, saya transfer ya. Bi itu gimana ya gini-gini. Oke nanti kita pikirin. Bi ini tanggal berapa? Oke nanti. Bi ini Bi. Saya bilang stop. Satu-satu. Karena Anda lagi bicara dengan laki-laki. Dan kadang-kadang kalau saya bicara sama istri saya kan memang beda otak kan ya. Kan laki-laki sama wanita kan beda. Kalau wanita ngomongin sesuatu nggak habis, ngomongin ke yang lain itu baik-baik saja. Bagi saya itu stressful. Bisa dipahami kan maksudnya. Jadi besok kan ibu kan pergi haji nih. Nah terus kemudian ini Koko ada acara nih. Jadi gimana ya? Oke gini aja, ada beberapa opsi. Laki-laki langsung pakai logika, ada beberapa opsi. Satu, Koko tetap di Bogor, kita pergi ke Jawa. Yang kedua, Koko kita ajak, kita minta izin sama sekolah. Yang ketiga, kalau gitu ya kita tetap di sini, nggak usah pergi ke kampung biar ibu sendiri. Oh tapi ini nggak mungkin gini. Oke, kalau misalnya ini nggak mungkin, berarti cuma dua kemungkinan. Oke, kalau gitu kita pilih yang mana? Terus istri saya bilang, kita bahas dulu tentang besok nih, ada acara lagi. Ini selesain dulu. Jelas sampai di sini. Itu stressful. Dan di titik itu saya merasa nggak guna, paham ya? Balik lagi ini adalah harga diri. Kita merasa nggak ada gunanya, karena kita kayak nggak bisa nyelesain masalah, paham nggak sih maksudnya? Ada 7 masalah ditumpuk dan kita nggak nyelesain satu pun, itu saya merasa nggak ada gunanya. Karena saya nggak merasa bahwa saya berguna dengan kemampuan saya sebagai seorang laki-laki, bisa dipahami ya. Maka kalau kita pun punya banyak yang kita dipikirin, kasih kepada suami itu satu-satu aja. Karena yang penting kalau dia sudah punya harga diri, dia sudah punya nilai diri, dia percaya diri, dia baru bisa ditambah lagi masalahnya. Tapi kalau dia belum nyelesain yang satu, jangan tumpuk lagi masalahnya. Itulah ibu-ibu diciptakan oleh Allah, itu nggak banyak mikir, bisa dipahami sekalian. Supaya masalahnya bisa ditumpuk di situ. Nah laki-laki diciptakan oleh Allah memang pakai, sekali lagi ya, ini bukan perkara yang bersifat merendahkan, bukan. Kan sudah saya bilang laki-laki itu lemah, makanya perlu dibantu. Laki-laki dihargai terus. Emang saya juga nggak punya harga diri Ustaz. Nanti kita bahas besok. Ternyata perempuan yang paling penting bukan harga diri. Dan perempuan bukan diciptakan oleh Allah, kebanyakan ya umumnya adalah logik. Kenapa? Karena itu beban laki-laki. Bayangin nggak sih kalau misalnya ya, ibu-ibu sekarang gini, ngomong sama laki-laki, ditambahin terus masalah, kira-kira suaminya gimana? Pergi dari rumah. Karena kebanyakan masalah dan dia pikir nggak bisa diselesaikan, dia pergi dari rumah. Kalau ibu juga stres kayak gitu, kira-kira siapa yang ngurusin rumah? Gak ada. Makanya ibu-ibu dikaruniai oleh Allah itu memang emosional. Maka apapun yang masuk pada ibu-ibu kan ibu-ibu gak perlu pikirin. Bahkan ketika ibu cerita kepada suami, ibu ngarepin jalan keluar kan enggak. Yang penting cerita kan ya. Nah itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki itu ya kita coba perhatikan harga dirinya. Kalau kita ambil contoh Fir'aun saja. Fir'aun itu masih Allah kasih sebuah kesempatan untuk berubah dengan cara apa? Dengan qaulal layyina. Sebuah perkataan yang lembut, perkataan yang membuat dia ingat atau membuat dia merasa takut. Karena kenapa? Karena perkataan yang lembut itu tidak mungkin diucapkan kecuali orangnya yakin. Benar nggak? Kecuali orangnya yakin. Kalau Anda nggak yakin dengan sesuatu, biasanya, jadi gini ya, kata orang-orang ini adalah sebuah adagium atau sebuah teori di dalam debat. Teorinya apa? Orang yang nggak pede itu naikin suara. Orang yang gak pede itu teriak. Karena kalau orang yang pede dia cukup mengatakan sesuatu dengan pelan, lembut, santai karena dia tahu itu benar. Dan perkataan yang kayak gitu itu membuat orang merasa takut
Kenapa merasa takut? Karena yang ngucapinya percaya diri karena ini adalah kebenaran. Maka kalau kita lakukan itu pada suami kita, tadi balik lagi suami kita pastinya bukan Fir'aun. Nih saya kasih satu cerita. Ada satu ulama datang kepada penguasa yang zolim menurut dia. Datang kepada penguasa yang zolim menurut dia. Namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini seorang khalifah Abbasiyah yang dia itu keren banget. Dan dia itu memang punya kekurangan, tapi dia tetap keren. Ada seorang ulama yang merasa dia zolim, lalu datang kepada dia dan dia bilang pada Hasan al-Basri, saya mau ngomong dengan kamu dengan satu perkataan yang tegas dan keras, karena kamu pantas untuk menerima itu. Karena kamu zolim menurut saya dan saya akan memperingatkan kamu. Sebelumnya biar kamu gak kaget, aku kasih tahu dulu, aku akan memperingatkan kamu dengan frontal, keras dan tegas. Hasan al-Basri bilang, kamu tuh mau ngapain sih ulama bodoh? Dia bilang gitu. Dia bilang apa? Ulama bodoh. Kaget ini, ulama nih kaget. Loh kok kamu bilang saya ulama bodoh? Dia bilang begini, Hasan al-Basri bilang gini, saya kasih tahu kamu bahwa kamu itu jelas tidak selevel dengan Musa dan Harun. Betul nggak? Jadi seulama-ulamanya orang ini kan nggak selevel Musa dan Harun. Musa ini kan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ustadz mana yang berani mengklaim bahwa dirinya lebih pintar daripada Musa? Nggak ada. Maka kemudian kamu pastinya tidak selevel Musa dan Harun. Dan aku nggak sejelek Fir'aun. Bisa dipahami maksudnya? Aku separah-parah aku masih nerapin Islam. Aku nggak sejelek Fir'aun dan kamu nggak sepinter Musa dan Harun. Loh kok kamu bisa mau berkata kasar kepada saya? Orang Musa aja yang sepinter itu disuruh mengucapkan kalimat yang baik pada Fir'aun. Lah terus ulama ini bilang, lah kamu lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nah itulah aku bilang kamu bodoh, tadi kata dia. Artinya apa? Ini yang bisa kita lihat bahwasanya suami dan istri kadang-kadang kan sudah kita bilang 70% problematika antara suami dan istri itu bukan dalil. Tapi 70% problemnya gara-gara apa? Komunikasi, cara ngomong, waktu ngomong, kata-kata yang dipilih itu pengaruhnya luar biasa. Minimal kalau Anda ngomongnya benar dengan cara yang benar, insya Allah itu mengurangi masalah banyak banget. Makanya kalau kita mau nasihatin orang, ingat ya, nggak ada, sekali lagi, nggak ada orang yang bisa dinasihati kalau sudah tersinggung. Jelas ya? Nggak ada orang yang bisa dinasihati kalau sudah tersinggung. Kalaupun dia mau dinasihati dari mulut yang lain, tapi bukan dari mulut orang yang nyinggung dia. Makanya kalau sekarang kita lihat banyak problematika dimanapun, termasuk problematika di sosial media, termasuk problematika antara misalnya pendapat ini dan pendapat itu, saya kasih tahu pendapat itu bisa banyak berbeda, tapi kelakuan itu yang paling berpengaruh. Paham sampai di sini? Anda mau bilang musik haram gak ada masalah. Anda mau bilang musik halal ada juga dalilnya. Tapi kelakuan itu yang menentukan, paham gak sih maksud saya? Jadi kalau kelakuannya itu sudah nyinggung, udah itu mau ngomong apa aja udah orang gak akan terima gitu maksudnya. Apalagi kalau kelakuannya itu ya bahkan sampai menyakiti, bisa dipahami ya. Makanya ilmu seseorang itu diukur dari adab. Kita selalu bilang itu adab ini penting banget apalagi kalau kita pengen membentuk keluarga yang baik. Ini adab ini kita nyontoin, jangan sampai ketika kita mengkritik suami kita, padahal kita tahu ini adalah orang yang paling dekat sama kita. Padahal ibu-ibu tahu besok kita akan bahas tentang yang paling penting bagi perempuan. Kalau hari ini kita bahas tentang yang paling penting bagi laki-laki adalah harga diri, maka yang paling penting bagi perempuan adalah kenyamanan, kan gitu. Nah, ibu-ibu harus tahu bahwasanya laki-laki itu ibarat sampan, dia itu yang menentukan bahwa sampan ini mau tegak, mau lurus atau mau seperti apa, mau terbalik dia nentuin. Masalahnya adalah kalau terbalik ibu juga sama. Bisa dipahami ya? Maka kita harus tahu tuh perlakuan kita ini seperti apa. Kalau adab kepada dia itu jelek, maka itu sama aja kayak ngancurin boatnya bareng-bareng, ngancurin perahunya bareng-bareng. Maka adab ini penting banget. Adab terhadap orang yang salah itu jauh lebih harus hati-hati daripada adab kepada orang yang sudah benar. Makanya ulama-ulama ketika mendakwai para pendosa, mereka lebih hati-hati adabnya daripada mendakwai orang-orang yang benar. Contoh ya, saya lagi sholat kemarin, Allahu Akbar, saya baca surat Al-Qiyamah. Lagi sholat di Turki, di bandara. Saya sholat di belakang saya jamaah, capek banget karena waktu itu kita sudah seharian dan kemudian kita harus nunggu jam 2. Kita baru sholat sekitar jam 11 malam, capek banget. Ketika saya baca, saya tahu ada beberapa bacaan saya agak salah. Gitu kan ya, agak salah. Di belakang saya
setelah saya selesai sholat, jamaah Indonesia kan bodo amat kalau ada yang salah ya. Ada tiba-tiba ada seorang jamaah masih muda, lebih muda daripada saya jelas, jenggotan panjang, terus dia bilang, "Assalamualaikum akhi." "Waalaikumsalam." "Anda bacaannya apa?" Anda dari mana?" "Indonesia." "Oh Indonesia, berarti bacanya apa?" "Hafiz ya?" "Iya, bacaan kita itu." Terus dia bilang, "Nah kalau bacaanmu itu, ini aku koreksi beberapa bacaanmu." Ketika saya dikoreksi, saya bilang apa? "Jazakumullah khair, makasih. Kamu sudah mau ngoreksi saya." "Kenapa? Saya ada masalah?" "Enggak, karena dia datangi saya satu-satu, yang lain enggak dengar. Dia cuma bilang, 'Kamu orang mana?' 'Kamu orang Indonesia.' 'Kalau kamu orang Indonesia, saya punya kemudian saran buat kamu. Bagus enggak buat saya?' 'Bagus.' 'Cara negurnya bagus enggak?' 'Bagus.' 'Saya terima enggak?' 'Terima. Makasih ya, besok jadi pengingat buat saya bahwa ini bacanya begini, ini harusnya dipanjangin, ini harusnya dipendekin dan seterusnya.' Gak ada masalah buat saya, karena cara negurnya bagus. Tapi kalau dia bilang, tiba-tiba pas lagi sholat setelah selesai, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi." Teman-teman sekalian, inilah contoh orang yang gak mau belajar. Berapa tahun kamu mualaf? 20. Kira-kira gimana? Kalau kayak gitu kira-kira gimana? Lancang sekali kamu bacaannya, kira-kira gimana? Ya sudahlah, langsung main bola lah saya, langsung pakai sepatu bola sliding palanya kan gitu kan ya. Paham gak sih maksudnya? Ini adab untuk negur. Maka adab untuk negur orang yang salah harus lebih berilmu. Karena orang yang salah tuh gak ngerti. Kalau orang yang benar insya Allah ngerti. Ketika kemudian dia ditegur ya insya Allah dia baik kalau adabnya baik. Maka adab yang menegur itu penting. Suami juga sama. Suatu waktu saya bilang sama istri saya. Kalaupun saya bermaksiat, saya jaga diri saya dari maksiat insya Allah. Saya orang yang ngerti dan mudah-mudahan saya jaga diri saya dari maksiat. Tapi saya bilang sama istri saya, kalaupun saya maksiat, jangan kamu ninggalin aku. Karena aku posisinya ngerti. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau kamu ninggalin aku marah-marah, lalu kemudian seolah-olah aku tuh gak pernah berbuat baik, kan gitu kan ya. Kalau perempuan kan kalau lagi marah kan gitu ya. Kata-katanya, selalu, tidak pernah gitu kan ya. Selalu begitu, selalu. Kalau WC gak pernah dimatiin lampunya. Selalu dan tidak pernah, soalnya kita itu harga diri kita kan hancur gitu kan. Kita selalu bersalah dan tidak pernah baik kan gitu kan. Nah jadi kalaupun aku maksiat, jangan ngingetin aku dengan cara seperti itu. Kamu cukup ada di sebelahku, kamu dukung aku dalam kebaikan, selama ada baik kamu tetap dukung aku, insya Allah aku sadar. Itu kalau saya secara pribadi yang sudah, mohon maaf, yang sudah belajar. Ya kalau yang belum, nah itu lebih susah lagi, makanya sabar. Namanya juga kita berkeluarga dan dulu berkeluarga kita belum belajar agama ya kan ya. Kita belum belajar cara berkeluarga. Nah kita udah berkeluarga 17 tahun, mau selesainya besok kan ya. Gak bisa, nah ini biar cepat selesai ketemuin aja sama Ustadz Felix biar dia sadar. Masalah jadinya. Paham ya, makanya sabar. Selama kemudian ibu-ibu masih ada di dekat dia, tetap bisa berkomunikasi tadi, tips-tips yang sudah kita sampaikan. Harga dirinya coba naikin dulu, ketika dia sudah nyaman baru kita bisa memberikan kemudian dosis-dosis yang selanjutnya. Gitu ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, sebelumnya kalau ada yang mau panitia mau mengedarkan